Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel yang biang ini, biang mantap. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan dalam keadaan bahagia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cabai-cabean. Tapi cabai-cabean yang original, seperti cabai ini juga. Dan tentunya akan kita bahas mulai dari nol sampai akhir, mulai dari pengolahan lahan sampai ke panen, pasca panen, sampai ke pemasaran. Pada saat kita berbicara budidaya tanaman cabai, kebanyakan para petani langsung berfokus pada pemupukan. Apalagi ketika tanamannya bagus, buahnya lebat dan lain sebagainya, seringkali kita selalu terfokus pada menggunakan apa pupuknya. Pemupukan itu hanya sebagian tahapan saja. Ada beberapa di antaranya dan ini harus tentunya berkesinambungan satu di antara yang lainnya. Tahapannya mulai dari pengolahan lahan, terus kemudian perlakuan benih, terus kemudian persemaian, terus kemudian perawatan. Nah, di dalam perawatan ini terdapat ada pemupukan, pengendalian OPT, penyiraman, pemangkasan dan lain sebagainya. Nah, itu pemupukan itulah ada di bagian perawatan. Tetapi seringkali kita melupakan hal yang lainnya. Terutama yang akan kita bahas kali ini, yaitu pada pengolahan lahannya. Pengolahan lahan merupakan faktor penting, faktor utama untuk berbudidaya. Sebetulnya bukan cuma cabai, apapun itu. Pengolahan lahan merupakan dasar dari keberhasilan semua. Ketika pupuknya bagus, pengendalian OPT-nya bagus, tetapi pengolahan lahannya kurang bagus, kita akan menemukan kesulitan di dalam. Makanya pengolahan itu penting dan kita harus tahu dulu pH-nya berapa, kemudian kegemburannya seperti apa, dan lain sebagainya. Berbicara pengolahan lahan, khususnya untuk tanaman cabai, ada sebuah contoh yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Ini dia contohnya. Jadi pengolahan lahan di sini, nah ini menunjukkan bahwa kurang sempurna. Kenapa dibilang kurang sempurna? Karena di situ pada saat pengolahan lahan, si tanah tersebut cuman langsung dinaikkan saja dengan menggunakan cangkul. Nah, ini akan menimbulkan kurangnya tanah menjadi kurang gembur karena gumpalan-gumpalan yang hanya dicangkul tersebut hanya dinaikkan. Jadi pada saat setelah padi dipanen, kemudian si tanah tersebut diberikan garis menggunakan tali dan itu hanya diluruskan saja dari timur ke barat. Setelah diluruskan, dia langsung dicangkul sekitar 10 cm, itu langsung dinaikkan. Nah, setelah dinaikkan, dia campurkan dengan pupuk kandang. Pupuk kandang ditaruh di atasnya, terus kemudian setelah ditaruh di atasnya, dan itu hanya berbentuk ini saja, tidak diratakan. Nah, kemudian setelah itu si petani tersebut langsung menutupnya lagi dengan tanah dari pinggir-pinggir. Nah, setelah tanah tersebut tertutup, baru dia kemudian berikan kapur. Nah, ini
kurang sempurnanya pengolahan lahan tersebut. Apakah bisa untuk tanaman? Bisa, tetapi ada kemungkinan di dalam proses tersebut kurang sempurnanya, karena di situ satu, pH-nya tidak rata karena kapur hanya di atas dan itu tidak merata sampai ke bawah. Dan kemudian pupuk kandang juga tidak merata, itu hanya di tengah saja. Nah, sehingga pada saat si tanaman tersebut mulai bertumbuh, akar tersebut akan mengalami istilahnya tidak ratanya kondisi tanah di dalam. Karena di sini pH-nya mungkin di atas normal antara 6 sampai 7, tetapi ketika semakin bawah pH-nya justru semakin berkurang, dan ketika di tengah ada gumpalan pupuk kandang, dan itu menyebabkan akar juga kurang berkembang sempurna. Nah, itu salah satu contoh dari pengolahan lahan yang dikatakan instan atau simple. Untuk pengolahan yang sempurna ada beberapa kriteria yang harus ditempuh, dan memang mungkin agak sulit ketika diterapkan di lapangan. Tetapi ketika sudah terbiasa itu justru akan lebih mudah. Pengolahan lahan sempurna ada beberapa kriteria, yang diantaranya adalah harus kita tahu bahwa tujuan pertamanya adalah pengolahan lahan itu bertujuan menciptakan kondisi fisik, kimia, dan biologis tanah agar menjadi lebih baik. Yang kedua, membunuh gulma atau tanaman yang tidak kita inginkan. Menempatkan sisa-sisa tanaman sesuai agar dekomposisi berjalan dengan baik. Keempat, menurunkan laju erosi. Yang kelima, meratakan tanah untuk mempermudah pekerjaan ketika di lapangan. Yang keenam, menyatukan pupuk dengan tanah, pupuk kandang atau menggunakan pupuk dasar. Yang ketujuh, persiapkan tanah agar irigasinya bisa berjalan dengan baik. Dan yang terpenting adalah pH tanah. Keasaman tanah itu sangat penting ketika kita menanam cabai. Harus diingat pH tanah itu biasanya dari berbagai jenis varietas itu biasanya 6 sampai 7, tetapi mungkin ada beberapa varietas lain yang di bawah itu atau di atas itu, tetapi pada dasarnya kondisi di lapangan rata-rata di kita itu varietas jenis cabai itu membutuhkan pH antara 6 sampai 7. Nah, intinya adalah pengolahan lahan yang sempurna itu dimulai dari satu, pembajakan, atau artinya bahasa kitanya wuluku, jadi kita balikan tanah yang di bawah menjadi di atas, dan itu semua merata. Tahapan yang kedua setelah itu kita taburkan pupuk kandang. Pupuk kandang juga sama, kita ratakan semua. Setelah merata, kita diamkan terlebih dahulu. Yang ketiga, kemudian kita berikan kapur pertanian atau disingkat kaptan. Nah, kaptan juga sama, kita taburkan secara merata ke semua lahan, dan itu harus rata semua. Setelah itu kita diamkan terlebih dahulu agar semuanya meresap, agar terkena hujan panas tidak masalah, sekitar 1-2 minggu. Setelah tanah itu mulai menjadi gembur, maka barulah kita buat bedengan. Nah, jadi bedengannya setelah gembur kita naikkan, kita bisa menggunakan, kalau zaman sekarang kita udah mulai canggih, jadi kita bisa menggunakan kultivator atau kita bisa melakukannya dengan manual menggunakan cangkul atau spok. Nah, itu kita setelah dibuat bedengan, dan itu tanah kita uji dulu kegemburannya, dan pH-nya juga kita ukur berapakah pH-nya. Nanti kita sesuaikan dengan karakteristik benih yang akan kita tanam. Nah, setelah sesuai, kalau kita mau memberikan pupuk dasar, barulah kita taburi pupuk dasar. Biasanya menggunakan NPK, dan kalaupun tidak, kita bisa langsung atau menggunakan juga
agen hayati seperti trichoderma atau yang sudah dikomposkan, trichokompos. Terus kemudian kita juga semprotkan dengan PGPR dan lain-lain. Baru setelah itu kita tutup dengan mulsa. Setelah tutup mulsa, baru kita lubangi dan bisa kita tanami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Di video berikutnya kita akan bahas tentang perlakuan benih, dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, kita bisa sharing lagi banyak sekali nanti video berikutnya, persemaian, perawatan dan lain sebagainya. Tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ingat bahwa pengolahan adalah modal utama ketika kita berbudidaya tanaman, terutama cabai. Jadi pada dasarnya pengolahan lahan terlebih dahulu perbaiki, baru kita berbicara ke tahapan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.